iya nih bener banget, saat pandemi COVID-19 kali ini ataupun coronavirus, banyak dari kita ingin menjaga ataupun meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tapi nyatanya masih suka banyakkan jajan, makan sembarangan, ataupun pola hidup yang tidak sehat. Nah, kali ini aku dan teman aku bakal kasih info nih apa aja sih cara meningkatkan imun tubuh saat pandemi. Tapi sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama aku Angger Ayu Ratnoningsi dari kelompok 12 Pendidikan Gizi D43A Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaina. Saya dari kelompok 12 Pendidikan Gizi kelas D43A jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Ataupun coronavirus banyak menyebabkan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gizi yang baik juga sangat penting sebelum, selama, dan sesudah infeksi. Infeksi menyebabkan tubuh korban demam sehingga memerlukan tambahan energi dan zat gizi. Oleh karena itu, pola makan yang sehat sangat penting saat pandemi. Meskipun tidak ada makanan ataupun suplemen makanan yang bisa mencegah datangnya infeksi, namun dengan itu kita bisa meningkatkan daya imun tubuh. Istirahat cukup 6-8 jam per hari. Aku tahu sih banyak tugas sekolah ataupun tugas kuliah yang mengharuskan kita tidur sampai larut malam. Tapi kita harus tetap ingat, tubuh juga perlu untuk istirahat. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang. Di masa pandemi seperti sekarang ini sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh agar terhindar dari infeksi virus. Nah, bagaimana sih makanan yang bergizi seimbang itu? Makanan bergizi seimbang terdiri dari yang pertama, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Dapat berupa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, roti, dan tepung-tepungan. Yang kedua, lauk pauk sebagai sumber protein dan mineral. Lauk pauk terdiri dari dua macam, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani kita dapatkan dari daging, ayam, ikan, telur, dan atau hasil olahannya. Sementara lauk nabati dapat berupa kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian buah dan sayuran. Pilihlah buah dan sayuran yang berwarna, misalnya seperti berwarna merah, kuning, jingga, hijau, biru, atau ungu. Kenapa sih memilih buah dan sayuran yang berwarna? Karena buah dan sayuran yang berwarna banyak mengandung vitamin, seperti vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Selain itu juga mengandung mineral, serat, dan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas serta meningkatkan imunitas tubuh kita. Di samping makanan bergizi yang tadi saya sebutkan, minum air putih 8 gelas sehari juga sangat penting loh. Yang ketiga, ada berperilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS. Budaya perilaku bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan sumber infeksi virus. Berperilaku hidup bersih dan sehat contohnya antara lain yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setidaknya 40-60 detik ataupun menggunakan hand sanitizer. Contoh yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, yang pertama ini yang penting banget nih, pakai masker. Ini jangan lupa setiap kalian keluar kemanapun pakai masker. Dan kalau misalkan kalian habis dari luar nih, jangan taruh masker sembarangan karena di depan ini kan bisa aja tuh kotor gitu kan. Pokoknya kalau habis pakai masker kemana-mana cuci aja gitu biar bersih, biar higienis. Lalu yang kedua, saat kalian bersin ataupun batuk, tutup mulut dan hidung gini, menggunakan lengan atas. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan dengan tisu ini, tutup hidung gini, bersin. Habis itu tisu dibuang ke tempat sampah. Atau yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak meludah di sembarang tempat. Yang kelima, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. Nah, untuk yang kelima ini, kalau misalkan kalian udah merokok ataupun pengen nyobain ngerokok nih, jangan, karena merokok itu merugikan dan membahayakan diri kalian sendiri. Udah kalian beli, terus jadi boros uang, udah gitu paru-paru kalian kotor. Lalu yang keenam, jangan menyentuh area muka seperti mata, hidung, dan mulut sebelum tangan kalian bersih ataupun cuci tangan, karena kalian nggak tahu kan tangan kalian ini udah bersih ataupun enggak, atau ada kotorannya atau enggak, kan kalian nggak tahu nih. Jadi kalau misalkan
kan. Ditahan dulu, kalau bisa kan ditahan dulu baru kalian mencek mata gitu. Lalu yang keenam, kalau habis dari mana-mana segera mandi sampai rumah, karena kalau dari luar kita nggak tahu virus di mana, nempel di baju atau nempel di sana, nempel di hidung, kita nggak tahu, langsung mandi dan ganti baju gitu. Yang terakhir ada membersihkan dengan rutin dengan disinfektan benda-benda yang sering kalian pegang di rumah ataupun perabotan-perabotan di rumah seperti meja, kursi ataupun gelang pintu. Selain berperilaku hidup bersih dan sehat, kita juga perlu untuk memperhatikan keamanan pangan kita. Misalnya setelah membeli bahan pangan dari pasar atau supermarket, kita harus langsung mencucinya sebelum diolah, dikonsumsi, atau bahkan disimpan. Karena kita tidak tahu bahan pangan tersebut sudah tersentuh oleh siapa saja. Nah, menurut WHO ada 5 cara untuk menjaga keamanan pangan. Yang pertama, cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan pangan yang akan diolah. Yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dan makanan matang. Yang ketiga, masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman. Lalu selanjutnya yang keempat, menjaga jarak fisik dari orang lain. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan melakukan pembatasan jarak yang benar. Caranya yaitu selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, selalu menggunakan masker ketika berpergian, menghindari kerumunan, keramaian, dan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, menghindari berpergian ke tempat umum atau tempat wisata, menghindari makan di luar rumah, tidak menerima tamu, tidak berjabat tangan, bersalaman, berpelukan, dan sejenisnya. Kemudian, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Anak-anak sebaiknya bermain di rumah. Jika sedang sakit, lakukan isolasi mandiri dan segera cari pengobatan apabila gejala semakin memburuk. Nah, yang kelima ada olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Untuk olahraganya sendiri, minimal sehari 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Selain berolahraga, kita harus berjemur sehari itu 15 menit di pagi hari. Dan jangan lupa membuka jendela rumah ataupun kamar kalian. Dan kalau untuk olahraga sendiri, kalau misalkan dirasa emang susah banget untuk ngatur waktu olahraga, minimal 30 menit sehari. Bisa nih habis kuliah ataupun sekolah di sore hari kan olahraga. Biasanya kalau aku gitu, walaupun misalkan pagi kita jam 7 udah mulai kuliah, sorenya bisa olahraga, ngeliat YouTube gitu loh. Banyak kok di YouTube itu video-video olahraga di rumah gimana sih yang enak, ataupun lagu-lagu kalian yang kalian suka bisa kok, yang penting badan kalian tuh gerak. Terus jangan lupa kalau misalkan olahraga ataupun berjemur di luar rumah harus pakai sandal ya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya imun tubuh di saat pandemi, intinya gak boleh stres, harus senyum, harus bahagia. Apapun masalahnya, di rumah doang, jangan ketemu teman-teman, yang bisa ketemu teman-teman ketawa bareng, bisa video call atau main game bareng. Intinya gak boleh stres. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Rajin cuci tangan, menggunakan masker ketika berpergian, dan jangan lupa tetap jaga jarak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.